Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kedai Digital. Salam sehat untuk kalian semua. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing tentang tata cara pelaksanaan OSN berbasis ANBK tahun 2024. Jadi sebelumnya bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah melaksanakan ANBK tahun-tahun sebelumnya, mungkin dalam melaksanakan hal seperti ini sudah bukan hal yang menakutkan lagi ya. Sudah terbiasa, sudah pengalaman. Tapi bagi guru-guru yang belum pernah melaksanakan hal-hal seperti ini atau belum pernah melaksanakan ANBK sebelumnya, mungkin kaget, bingung harus mulai dari mana dan harus kemana. Nah, baik Bapak Ibu, jadi saya akan sharing sedikit bagaimana tata cara pelaksanaannya mulai dari login sampai jadi kartu login. Jadi simak video sampai selesai. Kalau dilewati nanti akan banyak informasi yang miss atau terlewatkan sehingga nanti di akhir tutorial akan ada kesalahpahaman. Oleh sebab itu silahkan Bapak Ibu simak video sampai selesai. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah lihat surat ini ya. Jadi setiap sekolahan pasti sudah mendapatkan surat edaran dari Kemendikbud. Jadi informasinya seperti ini. Informasi pelaksanaan OSN SD SMP dengan menggunakan aplikasi ANBK. Kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa poin, misalkan nomor 1, jadwal pelaksanaan ANBK OSN SD berbasis ANBK. Jadwalnya yang A, uji coba tanggal 20 Mei 2024. Sedangkan untuk seleksi OSN SD tingkat kabupaten kota tanggal 27 Mei sampai tanggal 8 Mei 2024. Untuk tingkat provinsi tanggal 19 sampai 20 Juni 2024. Sedangkan untuk pelaksanaannya tingkat nasional tanggal 5 sampai tanggal 11 Agustus 2024. Nah, ini untuk SD ya. Sedangkan yang kalau yang di bawah ini untuk SMP. Kalau kita lihat jadwalnya berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kalian tarik lagi ke bawah, di sini ada beberapa informasi bisa kalian baca sendiri. Tapi satu hal penting yang harus kalian perhatikan dari surat edaran ini adalah jadwal pelaksanaan dan situsnya. Nah, ini adalah situsnya ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah situs untuk login. Silahkan Bapak Ibu klik saja situs ini untuk login. Kemudian Bapak Ibu bisa klik SD SMP kalau Bapak Ibu posisinya sekarang di SD atau SMP. Klik saja SD SMP. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Untuk username ini adalah NPSN sekolah kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak tahu NPSN-nya, cari tahu dulu. Kemudian untuk passwordnya dapat dari mana nih? Nah, untuk passwordnya Bapak Ibu bisa pergi ke situs Pusat Prestasi Nasional. Nanti kalau sudah muncul halaman seperti ini, silahkan scroll ke bawah. Pilih jenjang SD atau SMP atau SMA. Jadi kalau saya di SD ya, saya klik aja di SD. Tunggu sebentar, ini agak lama ya, karena jaringannya juga lelet. Nah, sekarang halamannya sudah muncul. Silahkan Bapak Ibu pilih Olimpiade Sains Nasional 2024, bagian detail. Kemudian scroll lagi ke bawah, pilih portal OSN. Di sini silahkan klik masuk operator. Silahkan Bapak Ibu masukkan email dan password. Jadi email di sini adalah email operator sekolah. Bagi Bapak Ibu yang mungkin guru mapel atau guru kelas yang ditunjuk untuk menghandle tugas seperti ini, silahkan kerjasama dengan operator sekolah. Jadi ini emailnya adalah email operator sekolah ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah silahkan login. Kalau sudah login nanti muncul halaman seperti ini. Silakan Bapak Ibu copy paste aja kodenya di sini ya. Ini kode atau passwordnya untuk login ke situs ANBK tadi. Kalau sudah di copy, baru kita ke halaman login tadi. Ke sini. Silakan Bapak Ibu login. Masukkan username-nya yaitu NPSN sekolah Bapak Ibu. Masukkan captcha-nya ya. Ini adalah captcha untuk verifikasi. Klik masuk. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah login, nanti tampilannya seperti ini. Tapi bagi sekolah yang belum pernah login sama sekali, nanti tampilannya seperti ini. Nanti akan disuruh untuk membuat password baru. Dan isi saja nama lengkapnya, emailnya, dan teleponnya. Kalau sudah, nanti klik simpan. Kalau sudah klik simpan, maka nanti Bapak Ibu akan muncul halaman seperti ini. Jadi menu utamanya nanti lengkap.
Jadi kalau sudah sampai halaman sini, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang harus dilakukan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa klik bagian pemetaan pelaksanaan. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu isi terlebih dahulu identitas sekolah Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu bisa ya mengisinya. Kemudian isi tim teknisnya, isi infrastrukturnya. Saya rasa Bapak Ibu bisa ya mengisinya seperti ini. Lalu kalau sudah pemetaan pelaksanaan diisi, datanya secara lengkap, selanjutnya silahkan ke data tim teknis. Klik saja tim teknis di sini. Nah, di sini karena saya sudah mengisi, jadi saya tidak perlu lagi menambahkan. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah mengisi alias kosong halamannya, silahkan klik tambah. Mulai dari nama petugas. Di sini bisa Bapak Ibu isi pertama kali adalah nama kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian nomor ponsel, NIP jika ada, emailnya, instansi, yaitu sekolahan Bapak Ibu mengajar sekarang, jabatannya apa di situ, kepala sekolah kah, guru kelas kah, guru mapel kah, tata usaha atau apapun itu. Karena di sini kepala sekolah, nama petugasnya, maka harusnya jabatannya adalah juga kepala sekolah. Kemudian tugasnya apa nih di sini? Jadi kalau kepala sekolah pasti tugasnya adalah penanggung jawab. Dipilih aja penanggung jawab. Nanti kalau sudah baru klik simpan. Lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu harus menambahkan lagi satu. Siapa satu ini? Yaitu adalah proktor. Diisi dulu nama proktornya siapa? Silahkan bisa nama operator sekolahnya, bisa nama guru yang lain. Seperti biasa kayak tadi, isi saja nomor ponsel, NIP, email, asal instansi, jabatan, jabatannya apa, guru kelas, guru mapel, tata usaha atau operator sekolah, silahkan isi sendiri. Kemudian tugasnya sebagai apa? Sebagai proktor, silahkan diisi. Jadi kalau saya cukup dua saja, penanggung jawab dan proktor ini sudah cukup. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan, ada pengawas, ada teknisi, silahkan boleh. Setelah kalian mengisi data tim teknis sekolah, sekarang kita beralih ke halaman fakta integritas. Nah, di sini tuh ada beberapa nama yang baru kita isi tadi, dia otomatis akan muncul di sini, nama petugasnya. Nah, di halaman fakta integritas ini, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mencetak terlebih dahulu fakta integritas yang sudah kita buat. Kemudian kita tanda tangan, lalu kita foto atau scan, barulah kita upload. Tujuannya apa? Supaya kita nanti bisa mencetak kartu login. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ya, pertama kita klik dulu nama petugasnya, misalkan yang paling atas. Klik seperti ini ya. Nah, kalau sudah, klik tombol cetak. Nanti muncul file seperti ini, silahkan di scroll ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kalian klik cetak saja, cetak, di print. Jangan lupa saat setelah di print nanti kalian tanda tangan, kemudian diisi tanggalnya tanggal berapa. Nah, setelah kalian tanda tangan, barulah kalian foto atau scan. Setelah dipoto atau di scan, baru kalian upload di sini. Nah, klik tombol uploadnya. Lalu kalian cari gambarnya. Ingat ya, ini filenya berbentuk gambar JPG atau PNG, bukan berbentuk PDF atau dokumen. Jadi kalau kalian upload dalam bentuk dokumen atau PDF, dia akan tertolak. Nah, kalau sudah, kalian klik upload. Begitu juga yang di bawahnya. Jadi yang kita isikan tadi berdasarkan data tim teknis, silahkan dicetak lagi. Sama kayak tadi prosedurnya, dicetak, ditandatangan, dipoto, scan, kemudian diupload lagi. Nanti kalau sudah, dia akan ada tanda centang di sini. Setelah kita mengisi fakta integritas, kita harus kemana lagi nih? Kita harus ke data peserta. Silakan Bapak Ibu klik saja data pesertanya. Nah, di data peserta ini nanti dia akan otomatis muncul di sini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum muncul, belum ada atau masih kosong, nggak usah khawatir. Karena nanti akan muncul dengan sendirinya. Ditunggu aja sebelum tanggal 20 Mei. Kemudian selanjutnya adalah setelah pemetaan pelaksanaan sudah kita isi, sudah beres. Kemudian data tim teknis sudah kita isi juga, semuanya sudah clear. Data peserta pun juga sudah clear. Sekarang kita ke dashboard. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Sekarang kita sudah masuk ke tahap persiapan sebelum pelaksanaan OSN ANBK. Tapi sebelumnya saya akan kasih gambaran dulu.
Sebelum pelaksanaan OSN berbasis ANBK 2024 ini, nanti akan ada yang namanya komputer siswa atau yang disebut klien. Kemudian ada yang namanya komputer guru atau yang disebut dengan proktor. Nah, di komputer siswa ini nanti tentunya ada beberapa komputer pastinya. Kalau misalkan siswanya ada 10, berarti guru harus mempersiapkan 10 perangkat atau laptop. Nah, jadi apa aja sih yang dipersiapkan di komputer siswa itu? Yaitu yang harus disiapkan adalah yang pertama install exam browser. Jadi setiap perangkat kalian harus install exam browsernya masing-masing. Harus ada. Kemudian untuk komputer guru, apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah install Proctor Browser. Jadi komputer guru cuma ada satu ya. Sekarang pertanyaannya, kita dapat aplikasi tadi dari mana? Kalian bisa dapatkan aplikasi tadi dari sini. Kalian klik saja bagian download berkas. Nah, di sini ada Proctor Browser, ada Exam Browser Client, ada dua ya di sini ya. Nah, jadi untuk Proctor Browser silakan kalian download sendiri di sini. Sedangkan untuk Exam browsernya kalian perhatikan baik-baik, di sini ada 32 bit dan 64 bit. Jadi sesuaikan aja dengan spesifikasi laptop masing-masing. Nah, jadi sebelum tanggal 20 Mei, sebelum uji coba, kalian sudah wajib install kedua aplikasi tadi, Exam Browser di komputer siswa dan Proctor Browser di komputer guru atau proktor. Harus sudah tersedia terlebih dahulu. Itu tadi tahap sebelum pelaksanaannya. Jadi kalian harus install dua aplikasi tadi. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke tahap pelaksanaan tes. Bukan sebelum tes lagi, tapi sudah pelaksanaan tes. Pada saat pelaksanaan tes, menu yang harus kalian perhatikan dan harus kalian buka adalah administrasi tes. Di sini bisa diperhatikan, klik saja. Nah, di sini ada banyak sekali ya submenunya. Yang pertama kalian klik adalah kartu login dulu. Kalian klik cetak. Jadi di sini nanti biasanya akan muncul informasi berupa username dan password milik siswa. Jadi nanti kalian cetak, kemudian kalian bagikan ke siswa, dan di sini masih kosong. Biasanya di sini akan muncul H-1 sebelum uji coba. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bagi yang belum muncul. Nah, kalau udah muncul langsung cetak aja, cetak bagikan ke siswa. Nah, kemudian silakan kalian cetak daftar hadir. Kalian cetak aja daftar hadirnya. Di daftar hadir ini sebenarnya untuk uji coba tanggal 20 Mei nanti tidak begitu diwajibkan ya. Yang penting saat pelaksanaan nanti wajib kalian cetak dan kalian isi, kemudian kalian upload. Kemana nguploadnya? Jadi uploadnya nanti kalian cukup upload di daftar hadir. Nah, di sini ada, nanti kalian klik upload saja ya. Nah, klik upload. Nah, nanti seperti biasa kalian harus upload dalam bentuk gambar, bukan file PDF. Ini untuk pelaksanaan ya, bukan uji coba. Kalau uji coba biasanya setahu saya berdasarkan pengalaman sebelumnya, uji coba tidak begitu diperlukan mengupload daftar hadir. Tidak perlu. Yang penting pelaksanaannya wajib diupload semua. Nah, setelah kartu login dan cetak daftar hadir sudah selesai, sudah disiapkan semua, selanjutnya kita ke komputer proktor. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi saat pelaksanaan hari H, bukan H- lagi ya, tapi hari H. Saat hari H, misalkan tanggal 20 Mei nih uji coba nih, kalian harus sudah siap, sudah ready proktor browsernya, kemudian exam browser sudah ready semua. Nah, untuk proktor browser, nanti di sini akan muncul informasi. Nanti ID proktornya muncul, nama sekolahan kalian muncul, kemudian passwordnya muncul. Jadi nanti kalian harus masukkan username dan password. Username-nya ada di sini, di ID proktor. Kalian copy paste aja nanti. Kemudian password juga sudah ada di sini, nanti kalian copy paste saja ya. Nah, kalian masukkan ke proktor browser kalian. Nah, setelah kalian sudah memasukkan username dan password, maka kalian sudah bisa login nanti pada hari H, pada uji coba atau pelaksanaan. Kemudian ada berita acara pelaksanaan di sini. Jadi untuk berita acara pelaksanaan ini sebenarnya dikhususkan untuk hari pelaksanaan aja. Jadi untuk uji coba tidak begitu diwajibkan. Pada saat hari H pelaksanaan dia muncul otomatis di sini. Isi berita acaranya nanti ya saat sudah muncul. Kemudian kalian cetak, lalu kalian upload seperti biasa. Uploadnya berbentuk gambar ya. Mungkin ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada kalian pada saat pelaksanaan OSN berbasis ANBK nanti. Jadi untuk guru proktor yang harus disiapkan adalah yang pertama, kartu login siswa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalian cetak, kalian kasihkan ke siswa. Jadi siswa tuh harus sudah ready dulu kartu loginnya. Kemudian yang kedua, daftar hadir kalian harus siapkan. Kemudian yang ketiga adalah berita acara. Nah, untuk berita acara ini sebenarnya untuk pelaksanaan saja. Kalau untuk uji coba tidak begitu diwajibkan.
Kemudian yang terakhir adalah username dan password Proctor. Tadi sudah saya jelaskan, saat kalian mau login, kalian harus buka dulu pada bagian yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Pada bagian yang ini, komputer Proctor. Nah, di sini nanti akan muncul ID-nya dan passwordnya. Silahkan ini kalian siapkan dulu, supaya kalian ini bisa login. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Saya harap ini dapat memberikan gambaran bagi Bapak Ibu yang mungkin masih pemula dalam masalah ini. Saya harap ini dapat membantu. Dan untuk informasi mengenai OSN atau ANBK akan saya update pada video-video selanjutnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin sharing, ingin bertanya, bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.